Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Tentunya tetap menjaga protokol kesehatan. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas soal tes potensi akademik atau TPA. Sebelum kita memulai untuk membahas soal, akan Ibu uraikan sedikit tentang materi geografi pada awal pembelajaran secara berurutan. Di awal materi geografi, kalian akan diperkenalkan tentang pengetahuan dasar geografi, yaitu tentang 1. Ruang lingkup geografi, meliputi perkembangan geografi, definisi geografi. Yang kedua, objek dan aspek geografi, meliputi objek geografi, aspek-aspek geografi. 3. Konsep esensial geografi. 4. Prinsip geografi. 5. Pendekatan geografi. Nah, untuk membahas soal yang pertama, atau pembahasan soal yang pertama ini, Ibu akan memberikan 12 soal. Adapun pembahasan soal yang pertama, mari kita lihat apa aja yang ada di dalam soal, yaitu untuk materi geografi. Yang pertama, pertanyaannya adalah, jalan tol Trans Jawa mulai dapat dinikmati para pengguna jalan pada saat mudik Lebaran 2019. Jalan tol ini memangkas perjalanan melalui penambahan koneksi antar wilayah. Diharapkan perjalanan para pemudik untuk pulang kampung dan balik lagi dari kampung halamannya semakin lancar dan cepat. Maka konsep yang sesuai digunakan dengan fenomena geografi ini adalah, jawabannya yang tepat adalah konsep keterjangkauan. Kenapa keterjangkauan? Di sini yang kita bahas yaitu penyebab waktu tempuh. Kemacetan yang menyebabkan waktu tempuh perjalanan semakin lama merupakan fenomena yang biasa dijumpai saat mudik Lebaran. Para pemudik dari kota besar seperti Jakarta atau Bandung umumnya harus menempuh rute perjalanan yang jauh dengan melalui banyak titik kemacetan. Maka, untuk mempersingkat rute maupun mempersingkat waktu tempuh atau keterjangkauan antar wilayah yang ada di Pulau Jawa, jalan tol Trans Jawa menjadi salah satu solusinya. Yaitu jawabannya yang tepat adalah keterjangkauan. Nah, untuk yang kedua, perhatikan materi yang kedua, yaitu soalnya kita bacakan. Pendiri pabrik-pabrik besar di sepanjang aliran sungai menyebabkan air sungai di lingkungan pabrik menjadi keruh. Air sungai diduga tercemar berbagai macam limbah industri yang dibuang ke sungai. Pendekatan geografi yang digunakan untuk mengkaji gejala ini adalah, kita lihat di sini pertanyaan yaitu menitik pada fenomena yang menunjukkan persebaran atau pendiri pabrik-pabrik besar di sepanjang jalan atau aliran sungai. Yaitu jawabannya yang tepat adalah pendekatan kelingkungan atau ekologi. Maaf, ini dalam pembahasannya ini kita tuliskan yaitu pada nomor 3. Fenomena keruhnya air sungai disebabkan banyaknya pabrik besar di sepanjang aliran sungai yang membuang limbah ke sungai. Hal ini menunjukkan dominasi perilaku manusia terhadap kerusakan lingkungan alam. Dan ini sesuai dengan pendekatan kelingkungan. Kelingkungan di sini atau juga disebut dengan ekologi, hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Yang menggambarkan keruhnya air sungai disebabkan banyaknya pabrik besar di sepanjang aliran sungai yang membuang limbah ke sungai. Nomor 3. Kita bahas pembahasan nomor 3.
Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Jalur sistem pegunungan muda sirkum-mediterania yang berada di wilayah Indonesia mempengaruhi keberadaan gunung berapi di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Prinsip yang sesuai untuk mengkaji permasalahan tersebut adalah prinsip yaitu karena nomor 2 di sini adalah pemerataan, yaitu tentang pemerataan atau yang tidak merata persebarannya, keberadaan gunung berapi, maka yang tepat jawabannya adalah prinsip distribusi atau juga disebut dengan persebaran. Kenapa demikian? Prinsip distribusi digunakan untuk menganalisis suatu fenomena yang menunjukkan persebaran gejala geosfer. Pada soal, persebaran gejala-gejala geosfer ini berupa persebaran gunung berapi di Indonesia, yaitu yang terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Oleh karena itulah, ketidakmerataan persebaran gunung berapi di Indonesia di sini adalah menggunakan prinsip distribusi atau persebaran. Next, nomor 4 soalnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Urbanisasi yang tak terkendali di Jakarta. 2. Pertumbuhan penduduk yang cepat akibat kegagalan program keluarga berencana. 3. Gempa tektonik memicu terjadinya tsunami. 4. Kenaikan harga BBM akibat memanasnya situasi politik di Timur Tengah. 5. Rusaknya habitat pantai akibat abrasi. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang termasuk aspek non-fisik geografi yaitu ditunjukkan oleh nomor non-fisik. Non-fisik ini adalah yang meliputi sosial, budaya, politik, kependudukan, dan ekonomi. Maka aspek non-fisik geografi meliputi lapisan antroposfer, yaitu manusia. Fenomena geosfer yang terjadi menunjukkan beragam aktivitas di bidang kependudukan, ekonomi, sosial, dan politik. Maka pilihan B menunjukkan fenomena tersebut terjadi pada lapisan antroposfer. Ini adalah non-fisik, aspeknya aspek non-fisik. Kita lanjutkan nomor 5. Perhatikan fenomena-fenomena geosfer berikut ini. 1. Peristiwa gempa di Yogyakarta. 2. Peningkatan jumlah pengangguran. 3. Meningkatnya permukiman kumuh atau slum area. 4. Terdesaknya lingkungan adat oleh pembangunan modern. 5. Merebaknya kabut asap di beberapa wilayah di Indonesia. Fenomena yang termasuk aspek sosial. Nah, ini masih kelanjutannya, kebalikannya yaitu aspek sosial. Objek geografi dibedakan menjadi 2 objek, yaitu fisik dan non-fisik. Salah satu objek non-fisik geografi adalah aspek sosial. Aspek sosial meliputi gejala hal yang melekat pada kehidupan manusia seperti tradisi, adat, kelompok, dan masyarakat. Ada beberapa fenomena yang termasuk aspek sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan jumlah pengangguran. Yang ketiga, meningkatnya permukiman kumuh atau slum area. Dan nomor 4-nya, terdesaknya lingkungan adat oleh pembangunan modern. Inilah yang termasuk ke dalam aspek sosial, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh manusianya. Kita lanjutkan, nomor 6. Pertanyaannya,
Kegiatan pertanian sawah sesuai dilakukan di daerah dataran rendah yang bertanah subur dan memiliki sumber air mencukupi. Maka prinsip geografi yang berkaitan dengan fenomena ini adalah yaitu prinsip korologi atau prinsip keruangan. Korologi adalah analisis fenomena geosfer yang menggunakan gabungan dari prinsip deskripsi, persebaran, dan interrelasi. Pada analisis ini menggunakan prinsip fenomena yang terjadi akan dideskripsikan serta dikaji persebaran dan interrelasinya dalam suatu ruang. Kondisi ruang akan memberikan corak pada kesatuan gejala, yaitu fungsi dan bentuk. Contohnya, kondisi alam di suatu wilayah akan mempengaruhi kecocokan tumbuh kembang suatu tanaman seperti sawah yang menanam padi cocok dilakukan di dataran rendah karena tanahnya cenderung subur dan sumber mata air yang mencukupi. Jadi prinsip korologi itu adalah gabungan dari ketiga prinsip. Inilah antara lain atau korologi ini adalah gabungan dari ketiga prinsip tersebut. Next, nomor 7. Hujan yang terjadi terus-menerus di kawasan puncak Gunung Berapi, Jawa Tengah, mengakibatkan terjadinya banjir lahar dingin yang melanda beberapa desa di lereng gunung. Maka, pendekatan geografi yang digunakan untuk mengkaji gejala tersebut adalah pendekatan keruangan. Kenapa demikian? Karena merupakan suatu cara pandang atau kerangka analisis yang menekankan eksistensi ruang sebagai penekanan. Puncak Gunung Berapi ini merupakan sebuah hulu yang kondisinya akan mempengaruhi wilayah hilirnya. Maka hujan terus-menerus di wilayah hulu atau puncak akan menyebabkan banjir di daerah hilir, yaitu desa-desa di sekitar lereng. Inilah yang menitik beratkan, yaitu pada pendekatan keruangan. Nomor 8, pernyataan. 1. Kemarau panjang terjadi pada tahun ini. 2. Beberapa wilayah di Indonesia mengalami kekeringan. 3. Petani mengerjakan sawahnya. 4. Badai topan di Amerika Serikat. 5. Masyarakat menolong korban kecelakaan. Fenomena yang termasuk aspek fisik pada angka berikut. Sekali lagi saya jelaskan, aspek fisik ini yaitu aspek yang meliputi gejala geosfer. Yaitu aspek fisik geografi ini meliputi segala fenomena fisik yang terjadi di alam. Aspek fisik dibagi atas aspek topologi, aspek biotik, dan aspek non-biotik. Aspek fisik merupakan perwujudan berbagai fenomena geosfer fisik seperti litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Jadi, jawaban yang paling tepat yang termasuk ke dalam aspek fisik ini adalah kemarau panjang terjadi pada tahun ini. Beberapa wilayah di Indonesia mengalami kekeringan dan badai topan di Amerika Serikat. Next, nomor 9. Pertanyaannya, penanganan masalah kemacetan di Kota Bandung tidak hanya menganalisis kondisi penduduk dan sarana transportasi yang ada di Bandung, tetapi juga melibatkan kondisi yang ada di daerah sekitarnya seperti Cimahi, Dayakolot, Cicadas, Ujung Berung, dan Buah Batu. Maka pendekatan yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah pendekatan yaitu kewilayahan. Kewilayahan ini pendekatan yang akan mempengaruhi wilayah-wilayah lainnya. Pendekatan kewilayahan. Dalam fenomena tersebut digunakan pendekatan kewilayahan karena permasalahan kemacetan tidak hanya terkait dengan satu wilayah saja, melainkan juga melibatkan wilayah lain. Jadi saling mempengaruhi
wilayah tersebut saling mempengaruhi. Maka dari itulah kita menggunakan pendekatannya adalah pendekatan kewilayahan. 10. Indonesia termasuk wilayah cincin api Pasifik. Oleh karena itu, banyak wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara memiliki banyak gunung berapi. Namun, ada juga yang tidak memiliki gunung berapi, yaitu Pulau Kalimantan. Maka prinsip geografi yang paling tepat untuk mengkaji masalah tersebut yaitu prinsip distribusi atau persebaran. Kenapa demikian? Karena prinsip distribusi itu menjelaskan persebaran fenomena di permukaan bumi, baik fenomena alam maupun sosial. Ingat, persebaran ini menjelaskan persebaran fenomena di permukaan bumi, baik fenomena alam maupun sosial. Prinsip deskripsi menjelaskan fenomena geosfer secara terperinci berdasarkan fakta atau gejala, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif, disertai tabel, grafik, diagram, citra, dan peta. Sedangkan interrelasi di sini menjelaskan saling keterkaitan fenomena geosfer yang terjadi dalam satu ruang. Prinsip korologi menjelaskan fenomena geosfer dengan memperhatikan persebaran, interrelasi, dan interaksinya pada ruang yang ditempati atau gabungan dari ketiga prinsip tersebut. Dan diferensiasi area ini merupakan salah satu konsep geografi. Jadi soal ini menggambarkan sebaran gunung api di Indonesia yang tidak merata. Jadi jawabannya adalah distribusi atau persebaran. Nomor 11. BMKG mencatat konsentrasi debu polutan berukuran kurang lebih dari 10 mikron atau PM10 di wilayah Sumatera menunjukkan kecenderungan tinggi. Pada September, konsentrasi semua wilayah di Sumatera melebihi nilai ambang batasnya 150 UG per meter kubik. Maka prinsip geografi ini yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah diferensiasi area. Tadi di atas sudah dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan diferensiasi area, yaitu merupakan salah satu konsep geografi, yaitu merupakan salah satu konsep geografi, menjelaskan fenomena gejala secara terperinci berdasarkan fakta atau gejala secara kualitatif atau jawabannya adalah deskripsi. Deskripsi di sini adalah prinsip geografi yaitu yang menggambarkan tentang gejala, yaitu bisa digambarkan dalam bentuk ukuran, bisa juga dalam bentuk grafik ya. Jadi seperti itu. Nomor terakhir, banjir yang melanda kota-kota besar terutama dipicu oleh tersumbatnya drainase oleh banyaknya sampah rumah tangga. Fenomena tersebut dapat digaji dalam menggunakan pendekatan ekologi atau kelingkungan. Pendekatan ekologi atau kelingkungan yaitu pendekatan yang berkaitan yaitu antara manusia dengan lingkungannya. Nah, fenomena geosfer pada soal paling tepat yaitu menggunakan pendekatan ekologi atau kelingkungan karena menitik beratkan pada perilaku manusia terhadap lingkungannya, terutama perilaku membuang sampah di saluran drainase sehingga terjadi bencana banjir yang melanda kota-kota besar. Nah, saya kira itu dulu yang Ibu sampaikan untuk pembahasan materi geografi pada paket soal pertama. Untuk berikutnya nanti akan saya lanjutkan di materi berikutnya, yaitu paket kedua. Saya akhiri cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.